Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Anissa Rinowinda, yang kedua Anita Rinowinda, yang ketiga saya sendiri Violina Desi Ramadhani, yang keempat Ika Widya Maya Andarini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu strategi distribusi. Di sini kami akan mengambil contoh yaitu dari PT Sido Muncul. Pengertian strategi distribusi. Strategi distribusi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Jenis pendekatan strategi distribusi. Yang pertama, distribusi intensif. Perusahaan mendistribusikan produk ke sebanyak mungkin tempat atau outlet berbagai distributor. Yang kedua, distribusi eksklusif. Perusahaan memberikan hak eksklusif kepada beberapa dealer tertentu untuk mendistribusikan produk perusahaan di dalam wilayah mereka. Yang ketiga, distribusi selektif. Perusahaan memilih untuk mendistribusikan produknya secara selektif melalui beberapa distributor. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar. Strategi distribusi berkaitan cukup besar dengan pola pembelian konsumen. Hal ini disebabkan oleh keadaan pasar yang menjadi faktor penentu dalam memilih strategi tersebut. Yang kedua, pertimbangan barang. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang. Pertimbangan barang sebagai faktor yang mengaruhi strategi distribusi antara lain: yang pertama, nilai unit, yang kedua, besar dan beratnya barang, yang ketiga, mudah rusaknya barang, yang keempat, sifat teknis, yang kelima, barang standar dan pesanan, yang keenam, luasnya produk lain. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Dari segi pertimbangan perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi strategi distribusi, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, sumber pembelajaran, yang kedua, pengalaman dan kemampuan manajemen, yang ketiga, pengawasan strategi, yang keempat, pelayanan yang diberikan oleh penjual. Contoh kasus strategi distribusi yang dipakai oleh perusahaan PT Sido Muncul adalah distribusi intensif, yaitu perusahaan mendistribusikan produk ke sebanyak mungkin tempat atau outlet berbagai distributor. Karena PT Sido Muncul memiliki lebih dari 120 kantor cabang di seluruh Indonesia dan didukung lebih dari 10.000 SDM. Membuat produk-produk Sido Muncul merata hingga pelosok Nusantara. Pihak dari Sido Muncul pun berpendapat bahwa semua level jaringan distribusi harus bisa dipegang, mulai dari start outlet atau grosir besar hingga pengecer paling kecil harus bisa dirangkul. Karena punya produk bagus harus didukung dengan distribusi yang luas dan merata di pasar. PT Sido Muncul berharap ketika kita kemanapun pergi, baik di supermarket, bensin, toko obat, atau tempat lainnya, kita dapat menemukan produk mereka. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran produk. Setelah itu, produk Sido Muncul kemungkinan akan mudah dikenal jika ditempatkan di beberapa lokasi. Untuk mendapatkan hasil optimal, perusahaan fokus juga pada beberapa faktor sebelum memutuskan pada tingkat distribusi tertentu. Ini termasuk pemasaran target, harga, ukuran produk, kebijakan promosi, dan informasi rinci yang diperlukan lainnya. Selanjutnya, tujuan PT Sido Muncul. Tujuan dari PT Sido Muncul melakukan strategi distribusi intensif, yaitu mereka ingin melayani semua masyarakat dengan sepenuhnya, dalam artian ingin menyebarkan semua produknya secara merata, baik di wilayah besar maupun kecil. Adapun beberapa tujuan lain yaitu 1. Meningkatkan penjualan. Semakin banyak bidang yang dicakup, maka akan semakin banyak pendapatan yang akan dihasilkan juga. 2. Pengenalan produk. Perbaikan pengenalan produk dapat menjadi keuntungan paling penting bagi distribusi intensif. Selain itu, pelanggan mulai akan menghubungkan iklan cetak dan iklan digital dengan produk yang mereka lihat secara teratur di toko. Manfaat yang didapatkan oleh PT Sido Muncul. 1.
menjadikan produk dari PT Sido muncul menjadi pilihan terdepan dari masyarakat. Di samping kualitas yang bagus, karena mudahnya mendapatkan produk, akan menjadikan produk dari Sido muncul menjadi pilihan utama masyarakat. 2. Dapat meningkatkan cakupan produk secara luas. Dengan menerapkan strategi distribusi intensif, perusahaan akan meningkatkan cakupan produk dengan luas. Kendala yang dihadapi PT Sido muncul. Beberapa kendala yang dihadapi oleh PT Sido muncul adalah penerapan strategi distribusi intensif ini. Antara lain, yang pertama, perusahaan mengalami kesulitan untuk bisa mengendalikan outlet yang terlalu banyak serta tersebar luas. Yang kedua, komitmen dari retailer untuk melakukan promosi produk sangat rendah. Selanjutnya kesimpulan. Strategi distribusi intensif yang dilakukan PT Sido muncul membuktikan hasil yang sangat baik. Menerapkan strategi distribusi yang efisien untuk perusahaan adalah kunci untuk memperoleh pendapatan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan hal itu membuktikan Sido muncul berhasil melakukan penerapan strategi distribusi yang efisien karena bisa dilihat banyaknya pelanggan yang mempertahankan loyalitas mereka pada produk Sido muncul. Sido muncul masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam produk obat herbal. Dengan diterapkan strategi distribusi intensif, Sido muncul jadi bisa memenuhi permintaan konsumen di seluruh wilayah dengan baik karena Sido muncul memberikan kita kemudahan dalam mendapatkan produk. Mereka sebisa mungkin menyediakan produknya di semua outlet, baik Indomaret, Alfamaret, ataupun toko-toko kecil. Dan hal itu berhasil meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka. Walaupun ada beberapa kendala, tapi hal itu masih bisa ditutupi oleh Sido muncul. Hal ini juga didampingi dengan promosi yang baik dari Sido muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.